Permisi, perkenalkan nama saya Kadedipa Aditya dengan NIM 231440045 dari Teknik Instrumentasi Kilang 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau ujian praktikum saya untuk DCS. Ini merupakan tampilan dari HIS yang saya buat, di mana ini adalah awal dari text functionnya. Jadi pada tahap awal menjalankan dari DCS ini itu perlu men-setting beberapa hal seperti mode kontrolnya dari manual ke auto, kemudian juga dilakukan tuning untuk level high dan level low serta flow low-nya. Nah, untuk proses tuning itu sendiri bisa dilakukan dengan mengakses menu di sebelah kiri dan masuk kepada plan. Di sini kita akan mencari safety 02, kemudian diklik tuning dan safety 01. Nah, pada saat tahap awal menjalankan DCS ini, itu adalah melakukan tuning ya dengan merubah mode kontrolnya dari yang sebelumnya manual seperti ini dijadikan auto, tapi karena ini sebelumnya sudah dilakukan tuning, jadi tidak diperlukan tuning ulang untuk perubahan mode. Begitu juga dengan controller dari LRC dan FIRC. Keduanya perlu dilakukan tuning terlebih dahulu untuk men-setting nilai dari shutdown high high dan juga shutdown low low. Begitu halnya juga dengan FIRC. Untuk melakukan tuning cukup klik kanan pada faceplate dan masuk pada bagian tuning. Nah, di sini tuning sudah dilakukan, di mana untuk high high alarm ini berada pada nilai 85%. Kemudian untuk high indikatornya itu pada 80%, kemudian low indikator pada 20%, dan low low indikator alarmnya pada 15%. Kemudian untuk set value dapat disetting di sini set value pada 50%. Kemudian setelah diberikan set value atau set point, kita dapat melakukan reset karena ini sebelumnya sudah dijalankan. Jadi kita memerlukan reset button SD, di mana ini akan berfungsi untuk mereset uh, semua alarm shutdown yang sudah aktif sebelumnya, sehingga ini akan kembali menjadi normal dan kembali pada proses values, yaitu pada set point 50%. Ketika tombol reset button ditekan, ini akan memunculkan Windows faceplate dan hanya perlu melakukan pengaktifan dengan mengklik tombol on. Saat tombol reset button ini ditekan, mode kontrol dari EVRC 402 yang tadinya karena shutdown itu menjadi manual akan kembali ke mode cascade. Dapat lihat di sini, dari yang sebelumnya adalah manual akan kembali ke mode cascade, dan loop control akan kembali aktif dan terhubung, sehingga proses secara otomatis akan mengkoreksi proses value-nya untuk kembali ke nilai set point yang telah diberikan, yaitu 50%. Nah, untuk kontrol ini sendiri ini merupakan cascade control, di mana level control sebagai masternya dan flow control sebagai slave-nya. Kemudian untuk aksi kontrolnya sendiri, master ini disetting pada aksi kontrol direct, sedangkan slave berada pada aksi kontrol reverse. Nah, ketika
proses value sudah mulai mendekati nilai set point, beberapa indikator yang tadi muncul seperti tulisan indikator sumbat dan juga alarm high ini akan mulai menghilang atau mulai mati ketika prosesnya sudah kembali ke dalam rentang pengukuran yang ditentukan. Warna control valve di sini berubah menjadi biru karena ini mengindikasikan proses kontrol sudah berada pada ring batas aman. Karena untuk warna dari control valve ini sendiri di bawah 15% itu akan berwarna merah, di atas 85% akan berwarna hijau yang berarti full open, sementara di antara 85 sampai 15 sampai 85 itu adalah warna biru yang berarti proses normal. Nah, setelah sistem sudah mulai kembali ke kondisi normal, sudah mulai mengkoreksi untuk mencapai set point, reset button SD dapat dinonaktifkan, kemudian faceplate dari reset SD dapat ditutup. Kemudian selanjutnya adalah melakukan reset logic. Yang ini akan memanggil faceplate reset logic, yang mana ini merupakan tombol reset untuk mengembalikan kondisi logic ke kondisi normal. Karena untuk kondisi reset sendiri ini menggunakan logic cause effect dari sequence table, yang mana bila terjadi shutdown atau emergency, sequence table dari yang menjalankan logic shutdown tersebut atau emergency tersebut akan berubah mode dari auto menjadi manual dengan tujuan untuk mencegah adanya osilasi kontrol. Nah, dengan mengaktifkan kembali reset logic, maka sequence table yang menjalankan logic shutdown dan emergency tadi akan dikembalikan kondisi auto, sehingga begitu kondisi shutdown selanjutnya ditemukan atau tercapai, maka sistem dapat mengaktifkan kembali shutdown logiknya. Ini dapat langsung dimatikan kembali dan ditutup. Untuk tampilan di sini, ini yang pertama itu ada faceplate, dua faceplate dari LIRC 461 dan FIRC 402. Kemudian juga ada di sini merupakan semacam log alarm dari kondisi proses di sini. Jadi jika misalkan terjadi alarm low atau high dari tangki ataupun flow, ini bakalan tampil pada log alarm di sini. Kemudian juga kondisi seperti emergency, di mana akan mengaktifkan alarm trip, itu juga akan tampil pada log alarm ini. Begitu halnya juga dengan kondisi flow yang rendah di bawah 10%, itu juga akan tampil di sini sebagai indikator sumbat, yang berarti bahwa flow berada di bawah range yang seharusnya. Selain log alarm di sini, ini juga ada beberapa alarm indikator yang menampilkan tulisan seperti sebelumnya tadi ada tulisan high dan juga low. Kemudian nanti juga akan ada tulisan sumbat di bawah control valve warna biru ini dan tulisan trip di atas dari master control. Selanjutnya untuk tombol di sini disediakan tiga. Yang pertama ada reset button, yang pertama emergency, yang kedua reset button untuk shutdown, yang ketiga adalah reset button untuk logic. Karena di sini prosesnya sudah mulai mendekati set point, saya akan mencoba untuk mengaktifkan emergency. Sama halnya dengan reset button, ketika tombol emergency ditekan, ini akan memanggil
faceplate dari HS001 yang mana ini merupakan logic shutdown. Kemudian bila ini diaktifkan, maka tampil di sini tulisan trip dan tombol emergency akan berkedip dengan warna oranye. Nah, sesuai dengan table cause effect, ketika emergency button ini aktif, maka kondisi eh, yang pertama itu harus terpenuhi adalah flow akan menutup hingga 0%. Kemudian yang kedua itu menampilkan alarm trip. Dan yang ketiga adalah mode kontrol dari FIRC 402 akan menjadi manual. Kemudian juga dapat dilihat di sini pada log alarm bahwa di sini tampil tulisan SDLLH yang berarti shutdown pada kondisi high, di mana ini kondisi high aktif sehingga menampilkan log alarm seperti ini. Kemudian juga ada tampil tulisan trip akibat dari mengaktifkan tombol emergency. Nah, ini adalah indikator dari trip alarmnya. Terlihat pada simulasi dari emergency ketika control valve ditutup 0%, ini flow-nya naik hingga mencapai 100%. Hal ini karena kontrol ini menggunakan prinsip reverse, di mana ketika aliran keluar itu ditutup, maka tangki akan terisi hingga 100%. Kemudian, untuk mengembalikan kondisi kontrol ke kondisi normal, cukup dengan menekan tombol reset shutdown seperti sebelumnya. Saat tombol reset shutdown aktif, ini akan mengembalikan FIRC 402 kembali ke kondisi cascade. Dan ini dapat terhubung lagi secara cascade dengan master controlnya, sehingga loop control dapat berjalan lagi dan mengkoreksi level yang berlebih di sini. Untuk reset logic ini hanya dapat diaktifkan bila kondisi proses sudah kembali ke dalam ring atau batas aman, yaitu di bawah 80% untuk level dan di atas dari 20% untuk flow. Hal ini karena ketika reset logic ini diaktifkan, maka logic untuk shutdown akan aktif. Nah, bila masih dalam kondisi di luar rank atau di luar batas aman dari ring kerja seharusnya dari kontrol ini, dapat menyebabkan shutdown aktif.
sehingga hanya bisa diaktifkan bila kondisi proses sudah kembali normal. Nah, ini merupakan simulasi dari tampilan HMI untuk DCS yang saya desain. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana logik dari sequence table untuk safety 01, di mana sequence table dengan nama safety 01 ini merupakan sequence table yang dikhususkan untuk shutdown logic, di mana ketika level menyentuh kondisi high atau low, ini maka akan mengaktifkan yang pertama itu pada A1 paling depan, itu akan mengaktifkan yang pertama FIRC 402 diubah menjadi mode manual. Kemudian yang kedua itu adalah safety 01 atau sequence table ini sendiri menjadi mode manual. Kemudian yang kedua itu adalah menampilkan alarm shutdown level high. Selanjutnya adalah membuka valve, di mana di sini perintah untuk membuka valve itu menggunakan program seperti FIRC402.psw dengan data di sini menggunakan 2, di mana 2 ini berarti berdasarkan data dari Yokogawa itu sendiri, 2 mengindikasikan perintah untuk mengeluarkan sinyal high, sementara FIRC402.psw dengan data 1 ini memberikan perintah untuk mengeluarkan sinyal low. Kemudian juga untuk shutdown logic di sini juga berasal dari flow, di mana ketika alarm low tersentuh pada FIRC atau control flow, dia akan mengaktifkan beberapa aksi seperti yang pertama itu FIRC-nya juga menjadi mode manual, kemudian mengaktifkan indikator alarm dengan tulisan sumbat. Selanjutnya adalah safety 01 atau sequence table ini sendiri kembali ke mode manual. Dan yang terakhir, FIRC 402 ini mengeluarkan perintah untuk mengubah kondisi valve ke 0% atau low dengan menggunakan PSW 1. Kemudian selanjutnya untuk sequence table yang kedua dengan nama safety 02, ini dikhususkan untuk sequence table untuk logic, reset, dan emergency. Kenapa dipisahkan dengan yang pertama? Dikarenakan untuk logic shutdown tadi itu memerlukan perubahan mode kontrol dari yang sebelumnya auto menjadi manual. Sedangkan untuk reset dan emergency ini tidak dapat diaktifkan bila sequence table berada dalam kondisi manual. Sehingga perlu dipisahkan dengan menjaga kondisi safety 02 atau sequence table kedua ini tetap dalam mode auto, sedangkan sequence table pertama atau safety 01 itu bisa berubah mode baik auto maupun manual sesuai dengan cause effect yang telah diberikan sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk reset button itu ada 2, ada reset.pv dengan reset01.pv. Nah, ketika reset button ini dinyalakan, untuk yang pertama, itu akan mengaktifkan FIRC 402 dan mengubahnya menjadi mode cascade. Kemudian untuk reset01.pv ketika dinyalakan, ini dia bakalan mengaktifkan safety 01 dari mode manual kembali ke mode auto. Selanjutnya untuk emergency button, di sini menggunakan tag HS001.pv yang ketika diaktifkan, ini akan menyalakan
atau memberikan aksi kontrol pada EFIRC 402, di mana modenya akan dirubah menjadi manual, serta memberikan perintah pada EFIRC 402 agar memberikan keluaran berupa sinyal low dengan menggunakan program PSW dengan data 1. Nah, selanjutnya pada tampilan HIS di sini kita juga bisa melihat eh, tren kontrol dari cascade ini dengan cara mengklik kanan pada faceplate dan masuk pada bagian tren. Maka akan tampil grafik dari cascade control, yaitu grafik untuk levelnya. Nah, ini merupakan grafik tren kontrol untuk level, di mana eh, warna merah ini merupakan set point, warna oranye ini merupakan manipulated variable atau sinyal keluaran dari LIRC, kemudian warna hijau merupakan proses variabel dari pengumpulan levelnya. Begitu juga untuk control flow oleh FIRC, dapat dilihat trennya. Oke, selanjutnya ini merupakan model function block dari cascade control ini, di mana LT461 ini merupakan tag dari analog input untuk level transmitter yang dihubungkan ke LIRC, merupakan block control PID, di mana modenya di sini bisa dilihat adalah auto. Kemudian dari FIRC, LIRC 461 untuk block PID ini akan terhubung dengan FIRC 402 secara cascade, di mana ini hubungannya menggunakan terminal di LIRC dengan nama out, sedangkan terminal di sisi FIRC menggunakan penamaan set. Kemudian di sini untuk FT402 ini merupakan analog input dari flow transmitter, dan FV402 ini merupakan analog output dari flow valve. Nah, di sini ada dua sequence table. Yang pertama ini sequence table safety 01. Ini yang merupakan sequence table untuk logic shutdown. Dan safety 02 ini merupakan sequence table untuk logic reset dan emergency. Jadi tahapan dari pembuatan DCS tersebut atau logic DCS tadi, itu yang pertama dilakukan dulu pemberian tag dulu, di mana pada menu IOM ini ditambahkan node, yang kemudian ditambahkan beberapa analog input dan analog output. Untuk analog input sendiri, ini diberikan tag yaitu persen-persen LT461 dan persen-persen FT402, di mana LT461 ini merupakan level transmitter dan FT402 ini merupakan flow transmitter. Selanjutnya, pemberian tag juga dilakukan di analog outputnya. Di sini dituliskan persen-persen FV402 untuk flow valve 402. Setelah diberikan tag, kemudian dimasuk pada bagian menu function block DR001 untuk mendesain schematic control drawing dari control cascade. Setelah dibuat seperti ini, kemudian yang pertama itu diatur adalah IRC461,
dimana kita perlu mengubah mode kontrol ya dari yang sebelumnya secara default itu adalah reverse. Kita bisa mengubahnya menjadi direct dengan masuk pada menu edit detail. Kemudian pada menu basic, kita scroll ke bawah. Terdapat di sini menu untuk mengubah mode aksi kontrolnya dari reverse menjadi direct seperti ini. Kemudian juga di sini ada output signal conversion. Di sini bisa diberikan batas maksimum untuk full open dan full tertutupnya. Di sini saya mengubahnya dari yang sebelumnya 106 jadi 100 dan sebelumnya minus 7 menjadi 0. Lalu untuk FVRC ini tetap pada kondisi reverse atau default seperti sebelumnya. Control actionnya tetap dibiarkan reverse. Kemudian output signal ya, signal conversion juga dirubah dari yang 106 jadi 100 dan yang minus 7 menjadi 0. Setelah dilakukan setting pada blok PID ini, selanjutnya adalah menyusun logic cause effect pada sequence table, di mana ini disusun berdasarkan logic sequence cause effect yang telah diberikan sebelumnya, di mana ketika indikator misalkan seperti alarm high ini menyala, maka yang terjadi atau aksi yang diberikan itu seperti FVRC berubah mode menjadi manual, kemudian valve membuka 100% yang menggunakan perintah FVRC 402 PSW dengan datanya diberikan 2 yang berarti high. Dan tambahan terakhir yang saya tambahkan untuk membuat logic yang berjalan dengan baik itu adalah pengubahan mode dari sequence table ini sendiri dari mode auto menjadi manual, sehingga ketika LRC alarmnya high ini nyala, mereka sudah pasti valve-nya akan membuka sepenuhnya, yang berarti tangki akan dikosongkan. Nah, kondisi tangki kosong ini dapat menyentuh alarm low. Bila sequence table dari safety 01 ini tidak dinonaktifkan atau diubah menjadi mode manual, maka dia akan mengaktifkan alarm low ini, sehingga akan men-trigger untuk balik lagi levelnya ke atas dan valve-nya tertutup penuh, sehingga ini bisa menyebabkan osilosi pada kontrolnya. Nah, untuk mencegah osilasi kontrol tersebut, diberikanlah sedikit tambahan logik untuk mengubah sequence table ini menjadi manual. Nah, selanjutnya dari LIRC 461 ini juga di-trigger menggunakan alarm dari kontrolnya. Nah, ketika alarm low ini aktif, maka aksi yang diberikan yang pertama adalah FVRC-nya diubah jadi manual, kemudian safety mode-nya juga diberikan manual. Selanjutnya FVRC 402 itu diberikan perintah untuk mengeluarkan sinyal low dengan perintah PSW datanya 1. Nah, untuk high alarm di sini ini disetting pada 85%, sementara untuk low alarm levelnya ini pada 15%. Sedangkan untuk FVRC ini merupakan alarm pada flow, di mana ini disetting pada 10%. Yang mana ini ketika aktif itu yang pertama aksinya adalah
EVRC menjadi manual, kemudian safety 01 atau sequence table ini juga modenya menjadi manual, serta EVRC berubah menjadi perintah low sehingga valve-nya tertutup 0%. Selanjutnya untuk sequence table 02 atau sequence table kedua, ini merupakan sequence table yang dikhususkan untuk reset button dan juga emergency. Nah, untuk sequence table reset button di sini, ketika resetnya itu dinyalakan atau button digital itu sama dengan 1 atau on, maka aksi yang terjadi itu yang pertama adalah FVRC panel 2 itu modenya menjadi cascade. Kemudian untuk reset 01 ini merupakan button untuk reset logic yang ketika diaktifkan atau on, dia akan mengubah safety 01 atau tadi sequence table pertama yang untuk logic shutdown dari yang mode manual karena shutdown aktif atau alarm aktif atau emergency aktif itu dikembalikan ke mode auto. Sedangkan untuk HS001.pv ini merupakan button untuk emergency di mana ketika aktif atau on, aksi yang terjadi itu yang pertama adalah FVRC mode manual dan FVRC-nya mengeluarkan perintah untuk signal low ke valve sehingga menutup 0%. Nah, setelah mendesain skematik control driving seperti ini, selanjutnya itu dilakukan konfigurasi pada case 0164, dimana kita masuk pada menu TR001, kemudian membuka bagian properti dan mengubah trend format menjadi continuous and rotary type. Nah, setelah itu baru TR001 ini bisa diisikan untuk grup trend seperti ini, di mana grup 1 ini dikhususkan untuk trend dari LIRC, sementara grup 2 ini dikhususkan untuk FIRC. Selanjutnya adalah lakukan desain pada tampilan HMI-nya, di mana di sini masuk langsung pada bagian grafik desain yang GR001. Nah, ini merupakan menu untuk mendesain tampilan dari HMI DCS ini, di mana akan kita menambahkan di sini adalah faceplate, kemudian tampilan dari tangki atau funnel dari buffer tank, lalu diberikan beberapa alarm indikator seperti high, low, trip, dan juga sumbat. Kemudian juga ada log alarm dari setiap kondisi alarm yang terjadi, entah itu shutdown atau emergency. Kemudian ada 3 button seperti emergency, reset SD, dan reset logic. Setelah tampilan didesain dan juga diberikan tag sesuai dengan
yang diperlukan. Nah, selanjutnya masuk pada bagian message. Di sini tujuannya untuk memberikan tampilan pada log alarm tadi. Nah, di sini ada 4 alarm yang diberikan. Yang pertama itu adalah SDLHH, yang berarti ketika nanti kondisi proses untuk levelnya itu berada pada kondisi alarm high, ini akan mengaktifkan SDLHH ini dan menampilkannya pada log alarm. Begitu juga untuk SDLLL, ini akan diaktifkan ketika level alarm pada low dan ditampilkan pada log alarm. Nah, sumbat di sini juga akan ditampilkan pada log alarm untuk flow di bawah 10% atau low flow. Kemudian yang terakhir adalah kondisi emergency yang ditampilkan pada log alarm dengan tampilan trip. Setelah pemberian message di sini, barulah uh, sistem dapat disimulasikan. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan kondisi dari shutdown high atau low. Mungkin kita coba yang pertama adalah kondisi high. Di sini kita mengaturnya atau membuat kondisi yang menjadi high dengan mengatur set point. Di mana tadi untuk high itu aktif pada 85%, yang berarti kita hanya perlu merubah set point melebihi dari batas high yaitu misalnya 90%. Nah, di sini set point sudah berubah. Selanjutnya hanya perlu menunggu hingga proses value dari level mencapai kondisi level high. Oke, di sini untuk level sudah hampir mencapai 85%. Ini baru berada pada 79 untuk PV-nya. Masih perlu menunggu untuk mencapai 85%. Oke, di sini proses sudah mencapai 85%. Bisa dilihat untuk logiknya di sini langsung aktif. Sehingga sesuai dengan tabel cause effect, ketika high alarm tersentuh atau kondisi lebih dari 85% tersentuh, valve akan membuka 100% dan menampilkan high alarm tadi sudah di awal. Nah, kemudian
karena valve dibuka 100%, otomatis di sini tangki akan mensimulasikan proses yang keluar secara uh, over atau berlebihan akibat bukaan yang terlalu besar 100%, sehingga di sini tampak tangkinya akan menjadi kosong dan hingga menyentuh alarm low. Nah, ini merupakan kondisi yang terjadi ketika shutdown alarm high tersentuh, di mana tangki akan dikosongkan dan valve akan membuka 100%. Sedangkan bila kondisi low yang tersentuh di awal, maka valve akan menutup hingga 0% dan tangki akan terisi penuh hingga menyentuh kondisi alarm high. Nah, untuk mengembalikan kondisi proses ini ke kondisi normal atau operasi normal, yang pertama itu kita ubah dulu set point-nya ke set point awal 50%. Selanjutnya tinggal mengaktifkan reset shutdown. Maka kondisi dari FIRC yang sebelumnya manual seperti ini akan berubah menjadi cascade. Nah, setelah FIRC 402 kembali menjadi cascade, di sini loopnya akan kembali aktif dan sistem akan mengkoreksi error untuk kembali ke set point. Oke, di sini sudah mulai bergerak, tangki sudah mulai terisi dan valve perlahan menutup. Oke, di sini proses sudah mulai kembali ke kondisi normal dan mendekati nilai set point 50% untuk level. Maka tombol untuk reset shutdown dapat dinonaktifkan kembali dan reset logic dapat diaktifkan untuk mengembalikan kondisi logic shutdown ke kondisi normal atau kondisi awal, sehingga safety 01 dari sequence table safety 01 ini kembali ke kondisi auto. Mungkin sekian presentasi tugas ujian DCS dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon maaf dan terima kasih.